bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini Sabtu 14 Januari 2023. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Doa kita hari ini akan bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Magda PRR, yang saat ini bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena sabda-Mu yang telah menjadi manusia dan datang ke dunia untuk memulihkan kami dari dosa. Jadikanlah kami pembawa sukacita dan kebenaran iman kepada sesama kami yang menderita dan dipandang hina dalam masyarakat, sehingga mereka pun diangkat martabatnya menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Kami sampaikan doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Allah tidak salah pilih. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Ada sebuah kutipan yang terkenal di kalangan umat Kristiani yang berbunyi demikian. Allah tidak memanggil orang yang memenuhi syarat, melainkan Ia memperlengkapi orang yang dipanggilnya. Fakta ini menjadi nyata ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Demikian pula ketika Ia memanggil Lewi atau Matius. Siapakah Lewi? Ia adalah seorang pemungut cukai yang dalam konteks masa itu, pemungut cukai dianggap setara dengan orang-orang yang kotor dan berdosa oleh masyarakat Yahudi. Pemungut cukai juga dianggap sebagai pengkhianat bangsanya sendiri, karena mereka keturunan Yahudi, karena mereka bekerja dan menjadi antek pemerintahan Romawi untuk mengumpulkan pajak orang-orang Yahudi. Apakah tidak salah Tuhan Yesus memanggil orang seperti ini? Padahal Tuhan Yesus sendiri tahu siapa itu Lewi dan apa profesinya. Namun justru Ia memanggil orang itu untuk menjadi muridnya. Bahkan ketika orang-orang Farisi menyindir sikap Yesus yang mau makan bersama dengan Lewi dan para pemungut cukai lainnya, Yesus menegaskan bahwa kedatangannya justru mencari orang-orang berdosa. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, Tuhan mau memilih dan memulihkan kehidupan Lewi. Memang sebelumnya ia adalah pemungut cukai yang dipandang hina dan dijauhi oleh orang sebangsanya. Setelah mengikuti Yesus, ia dipakai Tuhan dengan luar biasa dan menjadi penulis Injil Matius. Seperti kita mungkin juga punya masa lalu yang buruk, yang mana membuat kita merasa tidak layak untuk mengikuti Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa seburuk apapun masa lalu kita, sehina apapun orang memandang rendah kita, ketika Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, percayalah bahwa Tuhan menerima dan memulihkan kita. Amin. Marilah kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita bagi mereka yang terlantar dan ditolak oleh masyarakat. Ya Allah, semoga rahmat-Mu menaungi saudara-saudara kami yang terlantar dan ditolak oleh masyarakat di sekitar mereka, melalui sesama yang dengan sukarela mau untuk membantu, mengasihi mereka untuk kembali memperoleh kehidupan yang lebih layak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, berkatilah dan bimbinglah selalu para pejabat pemerintahan di negara kami dalam segala tingkatnya, agar mereka bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat kami, tanpa memegang prinsip korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa orang beriman, ya Bapa, berilah kerahiman-Mu yang ilahi kepada jiwa para hamba-Mu yang telah meninggal, agar mereka pun mendapat kebahagiaan kekal di surga-Mu, terkhususnya bagi mereka yang terlupakan dalam doa-doa kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa-doa dan permenungan kita di hari yang selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati. Channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.